Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita jumpa lagi. Apa kabar Bapak Ibu? Saya tetap selalu berdoa untuk Bapak Ibu sekalian selalu baik-baik saja dan tetap bersemangat. Puji Tuhan Bapak Ibu, kembali kita hari ini mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, yang selalu membuat kita itu mampu bertahan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu, sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Tuhan yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang setia, kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali untuk mendengar pemberitaan firman-Mu yang adalah kekuatan kami, yang adalah berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini tema khotbah saya adalah jangan memanipulasi firman Tuhan. Jangan memanipulasi firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang namanya manipulasi atau manipulatif itu tidak boleh, tidak bisa dan tidak benar dilakukan terhadap firman Tuhan. Sebab sifat manipulatif itu sifat yang jahat, sifat yang menipu, sifat yang memutarbalikkan fakta, sifat yang tidak ada kebenaran di dalamnya. Janganlah kita mempunyai sifat manipulatif dan berspekulatif terhadap firman Tuhan, seperti yang biasa dilakukan oleh orang-orang pedagang. Kita tidak boleh Bapak Ibu dalam hal ini, dalam hal untuk kepada firman Tuhan, sehingga cenderung berkesan untung-untungan atau gambling. Jika tidak demikian maka akan merugi dan tidak menghasilkan keuntungan yang besar, walaupun melanggar norma-norma etika dan moral. Jadi sifat manipulatif itu sifat yang jahat, sifat yang sangat amat nekat Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu kita perlu hati-hati akibat-akibat yang apabila ada manipulatif terhadap firman Tuhan adalah yang pertama adalah akan mematikan hidupmu. Jika engkau memanipulasi firman Tuhan akan mematikan hidupmu. Kita lihat Kejadian 3 ayat 1-6, demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman ini sudah barang tentu sangat terkenal, yaitu pertama kali manusia jatuh dalam dosa adalah berspekulasi dan bermanipulatif terhadap firman Tuhan yang diajarkan oleh iblis, yang disusupkan oleh iblis Bapak Ibu. Jadi ternyata sifat manipulatif, sifat spekulatif itu dari iblis. Dari sinilah kemudian manusia sengsara. Sifatnya ciri khas manipulatif adalah Tuhan melarang tetapi manusia membolehkan. Jadi sifat iblis seperti itu selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Saudaraku, kalau kita mau tetap hidup, apa yang Tuhan larang, ya Tuhan larang. Ya kita juga jangan melakukannya. Tetapi apabila kita melakukan sebaliknya, itu namanya sifat manipulatif dan sifat spekulatif. Anda akan mati. Sebab yang melawan firman Tuhan itu, saudaraku, ada hukuman. Makanya
Kalau kita mempunyai sifat manipulatif, saudaraku, kita mempunyai sifat iblis. Sehingga berani melawan firman Tuhan dan berani mengecilkan apa arti hukuman Tuhan. Dan berani mengecilkan pribadi Tuhan. Ini tidak bisa, Bapak Ibu. Berapa banyak orang Kristen menjadi korban manipulatif terhadap dirinya dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Tuhan bilang tidak boleh, manusia malah melakukannya. Berarti kan sama juga menantang hukuman Tuhan. Saudaraku, kita jangan berlindung dalam kasih karunia dalam hal ini, Bapak Ibu. Kalau engkau mempunyai sifat manipulatif dan tidak bertobat, engkau pasti kehidupanmu selalu melawan firman. Selalu berkehendak gambling, untung-untungan. Dengan menyatakan urusan belakangan, Pak, yang penting kita menguntung dulu. Hati-hati dengan urusan belakangan loh. Itu satu nilai sikap yang nekat, Bapak Ibu. Lihat saja Adam Hawa yang kondisinya dibawa kepada nilai sifat manipulatif oleh iblis. Sehingga celakalah dalam hidupnya dan mematikan dalam hidupnya. Makanya saudaraku, pengaruh sifat manipulatif akan mematikan hidupmu. Hati-hati ya Bapak Ibu, kalau Tuhan bilang jangan, kita harus taat dengan kita tidak melakukannya. Kalau kita bilang, Tuhan bilang boleh, kita harus melakukannya. Ini jangan dibalik, Tuhan bilang boleh, malah kita tidak melakukannya. Misalnya kita mengampuni, Tuhan bilang boleh mengampuni, bahkan justru harus mengampuni, kita tidak melakukannya. Nah ini kan sifat manipulatif, sifat spekulatif. Kita nggak bisa begitu Bapak Ibu. Jadi jangan coba-coba memanipulasi firman Tuhan sehingga kacau hidupmu. Menjadi hal yang tidak benar dan tidak dalam kebenaran saudaraku. Makanya pokoknya kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau Tuhan bilang iya, iya. Di dalam Matius 5 ayat 37 dikatakan, jika iya hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kekacauan hidup banyak orang Kristen karena mempunyai sifat manipulatif dan spekulatif. Sehingga padanya kacau Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya sedang melawan firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudaraku mendapat nilai hukuman dari Tuhan. Tidak boleh lagi terjadi atas hidup kita. Ada amin Bapak Ibu. Karena sifat manipulatif itu sifat iblis, jahat Bapak Ibu. Sifat nekat. Dan menyatakan hukuman itu suatu hal yang ringan. Kita pikir masa-masa Bapak Ibu. Ya kan kalau Tuhan bilang mati, kita pikir benar-benar itu mati Bapak Ibu itu. Ya kan upah dosa adalah maut. Kita jangan sampai bercanda dengan hukum Tuhan. Jadi mulai saat ini buanglah sifat yang buruk tersebut. Sifat yang dari iblis yaitu manipulatif dan spekulatif. Kita tidak boleh Bapak Ibu melakukan hal tersebut. Kita benar-benar harus taat dengan firman Tuhan yang menjadikan kita hidup dalam kehidupan yang kekal. Jangan coba-coba ya Bapak Ibu menspekulasi firman Tuhan. Jangan coba-coba memanipulasi firman Tuhan. Anda akan berbahaya, Anda akan binasa dan Anda akan mati selama-lamanya. Jangan sampai kita mempertaruhkan kehidupan ini terhadap kehidupan kekal di sorga Bapak Ibu. Sehingga kita bertukar, sehingga kita ada di neraka. Penting kita camkan baik-baik. Jangan ada sifat manipulatif. Jangan ada sifat spekulatif terhadap firman Tuhan. Itu membahayakan diri kita dan akan membinasakan diri kita. Yang kedua, akan mencelakakan hidupmu. Akan mencelakakan hidupmu. Pengaruh manipulasi terhadap firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 3-10. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menuruti perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menuruti ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa,
yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Firman Tuhan ini benar Bapak Ibu. Kalau orang mempunyai sifat spekulatif dan manipulatif, dia akan mencelakakan dirinya. Dia akan rakus, dia akan serakah. Bahkan ibadah pun sebagai nilai keuntungan materi, sebagai nilai keuntungan duniawi. Jadi kacau Bapak Ibu kehidupannya. Dan akhirnya masuk dalam nilai kedukaan yang sangat amat berat. Karena dia kondisinya disertai hawa nafsu. Yang senang cekcok, iri hati, dengki. Itu sifat manipulatif, saudaraku. Yang betapa buruknya sifat manipulatif dan spekulatif terhadap firman Tuhan. Tidak lagi mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak setia dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi garang, menjadi ganas, menjadi rakus dan serakah, menjadi najis Bapak Ibu. Sangat mengerikan sekali toh. Sehingga tidak lagi menghormati nilai-nilai keberadaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudaraku tidak pernah ada cukupnya. Banyak sekali tipe orang Kristen seperti ini. Itu sifat manipulatif dan spekulatif Bapak Ibu. Kita tidak bisa Bapak Ibu melakukan hal tersebut terhadap Tuhan. Itu sifat yang jahat Bapak Ibu. Sehingga pada akhirnya tidak ada ketertiban. Sehingga munculnya adalah membawa satu nilai hal yang keberdosaan. Munculnya membawa satu nilai kekacauan dalam hidupnya. Sehingga jatuh di dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan. Jadi sifat manipulatif yang kedua itu bisa mencelakakan hidupmu. Ya kan? Makanya banyak orang Kristen saudaraku mencelakakan dirinya dengan sifat-sifat yang buruk tersebut. Kalau kita tidak segera bertobat dan terus melakukan manipulatif terhadap firman Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu. Tidak boleh. Sebab kita akan mencelakakan diri kita, sehingga kita pada akhirnya saudaraku bukan cinta Tuhan, cinta materi, cinta uang, cinta mamon. Berapa banyak orang Kristen semacam ini Bapak Ibu. Ya kan, kalau ibadah, apa untung saya ibadah? Berapa besar untung saya ibadah? Itu namanya sifat gambling. Itu namanya jiwa pedagang, saudara. Enggak boleh. Ya kan? Nah, kalau ibadah itu kita memuji, menyembah Tuhan. Bukan mencari keuntungan di situ, Bapak Ibu. Ya kan, saudara. Banyak orang Kristen seperti itu. Sehingga pindah-pindah gereja yang mana bisa untuk memberkati dia. Mencari pengkhotbah-pengkhotbah yang bicara soal berkat melulu. Sehingga teguran ajaran Tuhan dikesampingkan. Sehingga pada akhirnya terbawa hawa nafsu, sehingga hidupnya dalam kekacauan yang luar biasa. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Lihat apa kata firman, kalau kita punya dorongan bukan dengan dorongan Roh Kudus dalam beribadah, pada akhirnya dosa kita makin bertambah-tambah, bukan makin berkurang-kurang Bapak Ibu. Mengerikan bukan? Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Kalau kita bersifat punya sikap manipulasi dan spekulasi terhadap firman Tuhan. Sehingga pantasan rajin beribadah ternyata mencari keuntungan. Begitu mereka tidak mendapatkannya, mereka kecewa, mereka akar pahit, mereka murtad. Mengerikan sekali Bapak Ibu. Jangan coba-coba kita mendua hati dalam hal ini Bapak Ibu. Jangan kita mencoba-coba berspekulasi dalam hal kita beribadah yang malah mendatangkan nilai kecelakaan. Kita lihat saudaraku yang selanjutnya akibat memanipulasi firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1-7. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang dan tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Saya ulang, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin belajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Iya kan? Kalau orang punya sifat manipulasi dan spekulatif terhadap firman Tuhan, jadi jahat Bapak Ibu. Iya kan? Diajar dengan kebenaran tidak mau mengerti dan tidak mau tahu. Pada akhirnya mereka tidak ada kebenaran di dalam dirinya. Bisa dibayangkan betapa celakanya apabila di dalam diri kita tidak ada kebenaran Kristus. Sehingga kita digerakkan oleh roh-roh hawa nafsu, roh-roh najis, roh-roh rakus, roh-roh serakah, roh mamon, roh keduniawian dan kedagingan. Mengerikan sekali loh Bapak Ibu. Jangan banyak sekali tipe orang Kristen semacam ini Bapak Ibu. Mereka garang, ganas, mereka ibadah tetapi mereka tidak pernah bertobat, tidak mau insaf. Ini jangan coba-coba kita berpikiran spekulatif dan manipulatif. Kita bilang tidak apa-apa. Saudaraku, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, bahkan penyesalan kita akan selama-lamanya. Penting untuk dicamkan baik-baik. Jangan sampai kita tidak berkaca terhadap firman Tuhan, sehingga kita tidak ada kebenaran. Dan akhirnya saudaraku, sifat manipulatif itu membuat kita menjadi celaka. Kitalah yang mencelakakan diri kita sendiri, bukan orang lain. Penting di sini kita benar-benar harus bertobat dari sifat manipulatif, sifat spekulatif terhadap firman Tuhan. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, kita akan menjadi orang yang tidak berguna dan orang yang akan dibuang oleh Tuhan. Itu sangat mengerikan sekali. Jangan sampai Bapak Ibu kita celaka. Amin. Sehingga kita, saudaraku, menyesal di kemudian hari. Kemudian kita lihat yang ketiga, akan menyombongkan hidupnya. Akan menyombongkan hidupmu Bapak Ibu. Matius 6 ayat 5-7. Bagi kita yang punya sifat manipulatif akan menjadi sombong. Matius 6 ayat 5-7. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah ini, dalam berdoa pun mereka menjadi sombong karena mempunyai sifat manipulasi Bapak Ibu. Jadi sepertinya dia keren dalam hal ini, berdoa di pinggir jalan, berdoa di berdoa dengan kata-kata yang begitu indah, yang begitu luar biasa, dan pada akhirnya ingin dilihat orang, menjadi sombong. Hanya dia saja seperti orang beragama, saudaraku. Mengerikan sekali, bukan? Jadi sifat manipulatif itu sangat merusak tata nilai ibadah dalam diri kita, Bapak Ibu. Ya kan, kalau berdoa, saudaraku, ya di tempat yang tersembunyi lah. Ya kan, karena Bapakmu akan menjawab dengan hal yang luar biasa. Makanya Bapak Ibu, banyak orang Kristen berdoanya bertele-tele. Dia pikir berdoa yang bertele-tele seperti itu yang Tuhan jawab, saudaraku. Tidak demikian, itu doa yang sombong, doa yang dimanipulasi sedemikian rupa seolah-olah bisa menyogok Tuhan. Tuhan lihat hati kita loh Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat kita punya lahiriah. Tuhan melihat hati kita bagaimana. Kalau hati kita jahat, kalau hati kita penuh tipu daya, tidak bisa doa kita dijawab Bapak Ibu, ya kan? Makanya jangan sampai kita kondisinya berdoa itu hanya pemantas lip service, sehingga pada ini kita mau dianggap sebagai orang yang sangat rohani, yang padahal tidak demikian. Padahal sebaliknya sangat tidak rohani, sangat mengerikan sekali, dan hasilnya tidak menghasilkan apa-apa kecuali menghasilkan kesombongan dan kesia-siaan. Jadi sifat manipulasi itu buruk sekali Bapak Ibu terhadap nilai keimanan kita, sehingga padanya tanpa kita sadari kita sudah menjadi orang yang sombong. Kita orang yang paling benar. Kita seringkali mengatakan hanya doa saya saja yang dijawab, doa orang lain enggak dijawab. Wah, jadi kacau Bapak Ibu sedemikian rupa. Janganlah kita melakukan spekulatif semacam itu ya Bapak Ibu. Kita harus tetap rendah hati. Ya kan, Tuhan ini Maha tahu Bapak Ibu. Di tempat yang paling tersembunyi pun kalau kita berdoa, Tuhan tahu. Berdoa dalam hati saja Tuhan tahu Bapak Ibu. Sebab Tuhan itu Maha tahu.
Jangan mengecilkan apa arti Tuhan Maha Tahu, yang Bapak Ibu. Jadi jangan kita show of force, dalam artian show di dalam hal kita beribadah. Ya kan saudaraku, jangan kita seperti itu. Seperti orang-orang munafik, seperti orang-orang yang menyombongkan hidupnya, hanya dia saja yang bertuhan, yang lain-lain tidak bertuhan. Sangat mengerikan, bukan? Kalau mempunyai sifat manipulasi dan spekulatif. Kita tidak boleh seperti itu, Bapak Ibu. Ya kan, jika berdoa dimanipulasi sedemikian rupa bisa menghasilkan kesombongan dan kemunafikan agar banyak dilihat orang, motivasinya cenderung untuk mencari pujian dari banyak orang dan bisa kemungkinan untuk mencari nilai keuntungan pribadi. Ya, supaya orang angkat jempol, padahal pujian-pujian tersebut menghancurkan hidupmu. Jangan sampai kita bermanipulasi dalam hal ini. Keempat, akan menyesatkan hidupmu. Jika kita mempunyai sifat manipulasi yang tidak bertobat, akan menyesatkan hidupmu. Matius pasal 5 ayat 17-24. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iyo atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah-marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudaraku, firman Tuhan ini menjelaskan agar kita tidak memanipulasi firman Tuhan. Sebab kita akan tersesat dan menyesatkan. Dan jangan sampai saudaraku kita mengurang-urangi firman Tuhan. Maka kita akan dikurang-kurangi berkatnya. Jangan sampai kita menambah-nambahkan, kita akan ditambahkan kesusahannya. Jadi saudaraku, firman Tuhan ini, ya kan, jangan sampai dikatakan hukum Taurat tidak berlaku dalam hidup saya. Tidak bisa, Bapak Ibu. Jadi saudaraku, seringkali orang sudah merasa yakin masuk surga sehingga tidak lagi menghormati orang tuanya dan mulutnya ngomong sembarangan. Dia pikir tidak apa-apa. Mereka pikir kebal hukum. Tidak bisa, Bapak Ibu. Ya kan, bahkan pada saat berdoa dia tidak pusing lagi dengan urusan dendamnya. Tidak boleh seperti itu. Ya kan, itu adalah sifat manipulasi dan spekulasi. Kalau terus kita melakukan hal yang jahat tersebut, Bapak Ibu, Tuhan tidak berkenan. Jadi saudaraku, jangan sampai kondisi-kondisi hidup kita ini, saudaraku, meniadakan hukum Taurat, Bapak Ibu. Tidak boleh, Bapak Ibu. Mentang-mentang kita sudah mendapatkan kasih karunia, sudah mendapatkan anugerah. Tidak bisa. Ya kan, jahat tetap jahat di mata Tuhan, Bapak Ibu. Perbuatan jahat tetap perbuatan jahat di mata Tuhan. Makanya dikatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang-orang Farisi dan ahli Taurat, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi bisa dibayangkan, Bapak Ibu. Jangan kita merasa hebat, merasa luar biasa, mentang-mentang kita mendapatkan anugerah Tuhan. Enggak boleh. Jadi saudaraku, menghormati orang tua itu penting. Saling mengampuni itu juga penting. Hidup dalam kekudusan itu juga penting. Jangan dispekulasi, Bapak Ibu. Jangan dimanipulasi. Tidak apa-apa, saudaraku, hidup dalam berbuat dosa nanti diampuni. Tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Kita mempermainkan pengampunan Tuhan. Jadi saudaraku, di sini bahwa kita ini benar-benar tidak boleh juga sembarangan, walaupun kita sudah menjadi yakin menjadi warga sorga. Amin. Kita tidak boleh marah kepada
kepada sesama kita marah-marah dan kita tidak boleh bilang jahil, itu mengerikan sekali akibatnya Bapak Ibu. Dan pada akhirnya kita akan tersesat. Sehingga pada akhirnya kita punya hidup bukan bertujuan kepada menyenangkan hati Tuhan, justru menyenangkan diri kita sendiri. Jangan sampai Bapak Ibu kita senang dulu yang akan masuk surga, tetapi kita tidak peduli akan hukum-hukum Tuhan, akan norma-norma kehendak Tuhan, akan nilai-nilai keinginan Tuhan. Kita tidak bisa begitu. Jangan sampai kita mengurang-urangi nilai hukum Tuhan loh Bapak Ibu. Itu berbahaya bagi nilai kehidupan keimanan kita. Kita akan dianggap tidak setia, ya kan saudaraku. Makanya kita akan tersesat. Padahalnya kondisi kalau udah tersesat Bapak Ibu jadi kacau Bapak Ibu. Kita kehilangan keselamatan. Penting ya Bapak Ibu bahwa setiap kita jangan sampai kita menyembarangkan, mengecilkan, mengabaikan, melalaikan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun sedikit saja. Tidak boleh Bapak Ibu. Jangan menganggap sepi perintah Tuhan. Kalau Tuhan bilang mengampuni, ampuni Bapak Ibu. Ya kan saudaraku, kalau Tuhan bilang hidup kudus, kita harus hidup kudus. Jangan kita bilang tidak apa-apa hidup najis Bapak Ibu. Itu berbahaya sekali kalau kita menspekulasi firman Tuhan, memanipulasi firman Tuhan. Benar-benar kita harus patuh kepada kehendak Tuhan. Jangan coba-coba kita main-main dalam ini. Makanya ucapan-ucapan dan pikiran-pikiran, kemudian tindakan-tindakan kita yang spekulatif dan manipulatif tersebut berhendaknya dijauhi. Karena sangatlah membahayakan keimanan kita. Sebaiknya kita harus meneliti setiap pengertian-pengertian dan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan agar kita berkesan tidak memanipulasi dari kebenaran firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Mulai saat ini mari kita pelajari dalam diri kita. Apa yang sudah kita bikin manipulasi dalam kehendak Tuhan. Ya kan? Apa yang membuat kita berspekulasi dalam kehendak Tuhan. Apa yang membuat kita menghilangkan kehendak Tuhan, padahal itu tetap masih kehendak Tuhan. Yang kita abaikan, yang kita anggap sepi. Bapak Ibu lah yang tahu dalam dirimu sendiri. Dan kalau memang ada ketidakbenaran di dalam kehidupanmu, keimananmu itu harus segera dikoreksi dan bertobat. Jikalau Bapak Ibu tidak demikian, Anda akan tersesat. Anda tidak ada lagi dalam jalan kebenaran Kristus, tetapi di luar hal tersebut. Bisa dibayangkan pada akhirnya akibatnya bagaimana. Amin Bapak Ibu, kita benar-benar harus meneliti keimanan kita dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir, kelima, akan membinasakan hidupmu. Jika engkau memanipulasi firman Tuhan, akan membinasakan hidupmu. Sangat mengerikan Bapak Ibu. 2 Petrus 2 ayat 1-6. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan-perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, memberita kebenaran itu dengan 7 orang lain, ketika yang mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Saudaraku, bisa mengakibatkan kebinasaan. Sekarang banyak sekali beredar guru-guru palsu Bapak Ibu. Yang awalnya cinta Tuhan, kemudian padanya tidak lagi cinta Tuhan dan bahkan menghujat Tuhan. Ya kan, ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Ini nilai kemunafikan. Ini nilai spekulatif dan manipulasi. Kita tidak bisa menyembarangkan akan nilai hidup ini Bapak Ibu. Kita harus menghormati nilai kehendak Tuhan. Kita harus menghormati nilai peraturan Tuhan. Kita jangan sampai saudaraku masuk dalam perangkap-perangkap pengajaran guru-guru palsu yang adalah pengajaran isapan jempol. Banyak orang Kristen sudah terpengaruh dengan hal tersebut Bapak Ibu.
Ya kan, sehingga pada akhirnya menghujat nilai-nilai ketuhanan, keberadaan maha kuasanya Tuhan. Jikalau kita mengatakan bikin dosa tidak apa-apa, kita mau mengecilkan apa arti nilai Tuhan, maha kuasanya Tuhan dan pribadi Tuhan. Bukankah demikian? Jadi jangan kita ngomong sembarangan, jangan kita berperilaku sembarangan, jangan kita berucap sembarangan, berspekulasi sedemikian rupa. Siapa yang bilang bikin dosa tidak apa-apa? Sangat mengerikan sekali Bapak Ibu dalam hal ini hidupmu. Itu sangat bisa membinasakan kehidupanmu saat engkau berspekulasi soal tersebut. Jadi saudaraku, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Tadi yang saya katakan oleh firman Tuhan tersebut Bapak Ibu. Lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jangan coba-coba. Ya kan saudaraku, dalam hal kita ini berspekulasi, bermanipulasi dalam hal kita atas perintah-perintah Tuhan. Ya kan saudaraku, makanya kita benar-benar kondisi-kondisinya harus hati-hati. Karena ciri-ciri khas nabi palsu dan guru-guru palsu tersebut mempunyai ciri khas selalu bersifat memanipulasi firman Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan. Tadi saya katakan di awal Bapak Ibu, itu sifat iblis yang sangat mengerikan dan membinasakan kondisi hidup kita kalau kita tidak segera bertobat. Kita lihat Kisah Rasul pasal 5 ayat 1-5. Ada seorang yang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Ya saudara, ini bukti bahwa Ananias coba berspekulasi, bermanipulasi terhadap nilai kebenaran. Dia bersama istrinya sekongkol, sepakat mencoba untuk berbohong. Tidak bisa Bapak Ibu, jangan coba-coba kita melakukan manipulatif terhadap kebenaran firman Tuhan. Jangan coba-coba kita berbohong dalam hal ini. Jangan coba-coba kita bermain dengan hukuman Tuhan Bapak Ibu. Ya kan, yang didapat adalah kebinasaan. Ya kan saudaraku, jangan sampai kita mengalami hal kengerian tersebut seperti Ananias dan Safira. Satu menilai manipulatif dan spekulatif terhadap firman Tuhan. Tidak boleh sebetulnya Bapak Ibu. Kita benar-benar harus hati-hati ya Bapak Ibu. Ya kan, seringkali kita punya sifat buruk, kita tidak pernah bisa koreksi dalam hal ini. Kalau kita tahu akibatnya, hendaklah kita segera mungkin mengkoreksi. Kalau tidak demikian Bapak Ibu, Tuhan tidak menyayangkan kita. Jangan sampai kita mencoba-coba, kita bilang Tuhan tidak ada lagi menghukum. Jangan kita coba-coba menyatakan tidak ada neraka Bapak Ibu. Ini kan sifat spekulatif dan manipulatif kebenaran firman Tuhan. Neraka itu ada loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau coba, silakan masuk ke sana, nggak bakal bisa balik lagi. Jangan coba-coba dengan hal tersebut. Ada amin? Saya percaya firman Tuhan ini mengingatkan bagi setiap kita untuk kita pegang teguh kepada kehendak firman Tuhan, taat sampai mati. Dan jangan kita mencoba untuk memanipulasi dan melakukan satu nilai sifat spekulasi terhadap firman Tuhan, yang akhirnya bisa mencelakakan dan membinasakan hidup kita. Saya percaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan ini memberikan kepada kita pencerahan, memberikan satu nilai kepastian, kekuatan dan jalan kebenaran dalam Kristus Yesus. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Aku sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang dalam hal ini kami tidak boleh memanipulasi kehendak kebenaran-Mu, kehendak firman-Mu, sehingga kami hidupnya ada damai sejahtera dan ada nilai-nilai kebenaran Tuhan, dan sebagai orang-orang yang mentaati firman Tuhan sepanjang umur hidup kami. Berkati Tuhan keberadaan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Nama Tuhan mereka bermuliakan selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.